Indonesia Amerika Serikat mencapai kesepakatan untuk membatalkan ancaman tarif dagang dari Trump. Terdapat sejumlah poin kesepakatan penting untuk membatalkan rencana tarif dagang balasan dari Amerika Serikat terhadap Indonesia. Pertama, Indonesia akan melakukan penyesuaian terhadap tarif bea masuk yang diberlakukan secara selektif untuk produk-produk asal Amerika Serikat. Kedua, Indonesia menawarkan peningkatan impor dari Amerika Serikat. Produk-produk yang ditawarkan untuk ditambah impornya meliputi minyak dan gas, mesin dan peralatan teknologi, serta produk-produk pertanian. Ketiga, kedua negara sepakat melakukan penyesuaian terhadap hambatan non-tarif. Pemerintah Amerika Serikat menyoroti sejumlah regulasi di Indonesia, seperti tingkat komponen dalam negeri, kuota impor, deregulasi, serta pertimbangan teknis di berbagai kementerian dan lembaga. Keempat, Indonesia akan memperkuat upaya penanggulangan banjir impor dengan menerapkan trade remedies dengan responsif dan cepat. Hal ini mencakup kebijakan anti-dumping, safeguard, dan bea imbalan untuk melindungi industri dalam negeri dan praktik impor yang tak adil. Kelima, pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi aturan, khususnya di bidang perpajakan dan kepabeanan. Reformasi ini akan diarahkan untuk menciptakan iklim dagang yang lebih terbuka dan kompetitif, sesuai dengan standar internasional. Dalam proses negosiasi, terdapat sejumlah poin penting lainnya. Amerika Serikat sempat mengancam akan memperlakukan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap produk Indonesia. Namun selama masa negosiasi, Amerika Serikat hanya mengenakan tarif sementara sebesar 10% terhadap Indonesia dan beberapa negara lainnya. Negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat berlangsung selama 60 hari. Presiden Donald Trump kemudian memutuskan untuk menunda implementasi tarif resiprokal sebesar 32% selama 90 hari, terhitung sejak 9 April 2025. Detail lengkap dari hasil negosiasi akan diumumkan setelah kedua negara secara resmi menyepakati seluruh poin kerjasama. NTV melaporkan. Pemirsa, bagaimana peluang Indonesia memanfaatkan tarif impor Amerika Serikat yang diturunkan jadi 19%? Apa saja yang perlu dilakukan agar Indonesia melangkah lebih jauh? Dan bagaimana cara menjaga kedaulatan ekonomi dalam landscape yang terus berubah? Kita akan bahas bersama para narasumber Dialog Prime sore ini. Di studio sudah hadir ekonom senior dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, dan melalui sambungan Zoom kita sudah terhubung dengan Fitra Faisal Hastiadi, tenaga ahli kantor komunikasi kepresidenan. Selamat malam, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Malam Mbak Nasiti. Mas Fitra bisa dengar ya? Bisa. Baik, saya ingin mulai dulu dari Pak Wija. Pak Wija, ini yang Anda sebut koreksi ke dalam bukan? Yang dari 32 akhirnya menjadi 19%. Ya, ini tentunya berita bagus ya. Tapi sebenarnya tentunya kita berharap bisa lebih rendah lagi dari itu. Rendah itu berapa? Sampai 0% seperti harapan Pak Prabowo? Iya, jadi jika Pak Prabowo berkenan untuk komunikasi langsung lagi dengan Presiden Trump, pasti bisa lebih rendah, keyakinan saya. Kenapa? Ya karena memang pertama, Presiden Trump sangat respect ke Presiden Prabowo. Ya, dipuji-puji ya. Kemudian kita lihat Vietnam, itu dari 46 turun menjadi 20. Yes. Dengan komitmen ke Amerika yang mirip-mirip dengan komitmen kita. Sementara kita hanya turun dari 32 ke 19, 13%. Jadi mereka turun 26%, kita turun 13%. Saya rasa menunggu waktu hingga 1 Agustus, kita perlu maksimalkan lagi untuk bisa mendapatkan harga yang lebih bagus. 1 Agustus yang lebih rendah. Batas akhir. Apalagi begini, negara-negara pesaing kita seperti India, Malaysia, Thailand, memang final tarifnya itu belum diumumkan, sehingga kita merasa kita lebih rendah. Bisa jadi ketika hasil negosiasi mereka diumumkan lebih rendah dari kita. Nah, padahal kalau kita berbicara tarif, ini tidak serta-merta antara Indonesia dengan Amerika Serikat saja. Tapi ini lebih antara Indonesia dengan para pesaing kita untuk memperebutkan pasar Amerika. Pesaing kita di ASEAN saja? Negara-negara dengan struktur ekspor yang mirip dengan kita. Kalau menurut World Bank, itu yang pertama paling mirip itu Vietnam, kedua Cina, ketiga Malaysia, keempat Thailand. Kemudian kalau sekarang barangkali India masuk. Kita akan lihat nanti sama-sama berapa saja tarif impor yang dikenakan oleh
Amerika Serikat. Kita sama-sama lihat grafisnya, teman-teman kita bisa perlihatkan. Sementara kita tunggu grafisnya, Mas Fitra, kalau tidak salah September atau Oktober ya, Pak Prabowo akan bertemu dengan Presiden Donald Trump. Apa saja rumus atau formula yang sedang dipersiapkan selain belajar main golf supaya nanti kalau diajak main golf nggak kalah saing? Ya, jadi memang salah satu hal yang mempercepat proses negosiasi ya adalah telepon langsung Presiden Prabowo kepada Presiden Trump ya. Itu menjadi salah satu variabel yang penting juga untuk mempercepat proses yang sudah memang ekstra keras dilakukan oleh tim negosiator kita semenjak awal melalui Howard Lutnick dari Secretary of Commerce dan Jameson Greer dari US Trade Representative. Nah, tetapi untuk current condition ini sebenarnya suatu hal yang bisa dibilang kemenangan pertama ya. Jadi 19% itu adalah tarif yang bisa dibilang ideal. Karena barusan tadi pagi saja ya. Jadi ada teman-teman Malaysia dari media Malaysia juga menghubungi kami ya untuk kemudian diminta tipsnya bagaimana untuk bisa mencapai target yang ideal seperti ini. Dan artinya apa? Artinya Indonesia sudah bisa dijadikan benchmark. India pun menjadikan Indonesia menjadi benchmark target untuk negosiasi. Dan dalam kondisi seperti ini berarti kita menjadi semacam best scenario untuk mereka. Nah, untuk kondisi yang pertama, kenapa ini menjadi ideal? Kenapa tidak 0%? Meskipun kalau misalnya dari hitung-hitungannya ya, Mana Siti, tentu kita bisa sangat bisa ya untuk bekerja ekstra keras untuk mengejar 0% di atas kertas. Karena kalau kita bicara hitung-hitungan tarif resiprokal itu adalah defisit dari Amerika Serikat ke negara-negara tertentu dibagi dengan importnya. Sehingga yang menjadi poin perhatian kita tinggal defisitnya saja. Ketika defisitnya itu berhasil ditutup, artinya semakin mendekati 0, harusnya di atas kertas itu 0%. Cuma ada presiden. Presidennya apa? Nah, salah satunya adalah UK. UK itu dengan US ke UK surplus perdagangannya. Sehingga kalau mengikuti dasar tarif resiprokal, harusnya US yang mendapatkan tarif tinggi dari UK. Karena kan imbalance-nya adalah US-nya surplus sementara UK-nya defisit. Tetapi yang terjadi adalah UK mendapatkan 10%. Sehingga itu menjadi baseline. Dan untuk menjadi 0% di saat seperti ini, dia kan in relative to what? In relative to the baseline. Baseline-nya sendiri UK. Sehingga akan sangat sulit untuk mengejar 0% pada saat sekarang ya. Tentunya kita bisa mengusahakan dan sangat bisa untuk menanti pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena ketika itu dijadikan baseline, sehingga scenario ideal adalah antara 15-20%. Yang mana itu range itu yang kita dapatkan. Bagaimana negara-negara lain? Ya dalam kondisi seperti ini masih sangat berdinamika ya. Vietnam itu 20% ya. Jadi secara relatif meskipun turunnya lebih banyak daripada kita, tetapi semakin ke bawah semakin sulit ya, semakin di bawah 20% itu semakin sulit. Jadi kalau kita lihat deltanya seakan-akan memang kita lebih rendah, tetapi memang ya ada batas bawahnya yang mana itu menjadi semacam batas psikologis untuk Amerika Serikat ya kalau kita lihat dari hitung-hitungannya. Sehingga dalam kondisi seperti ini kita bisa lihat sebagai kemenangan lah. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah secara relatif, in relative term, tentu dalam konteks perdagangan internasional seperti yang disampaikan oleh Pak Wijaya tadi adalah kita membandingkan antar negara. Malaysia sendiri masih deg-degan ya, karena kalau melihat dari hubungan ya antara Malaysia dengan US mungkin tidak semesra antara Presiden Prabowo dengan Presiden Trump ya. Jadi dalam kondisi ini mereka juga was-was ya, apakah bisa untuk mendapatkan tarif untuk bisa di bawah 20%. Maka tarif di bawah 20% itu menjadi target global sekarang ini. India juga mengejar target di bawah 20%. Malaysia juga mengejar target di bawah 20%. Sehingga bisa dibilang ini menjadi skenario ideal buat kita. Dan secara komparatif sekarang ini kita bisa membandingkan antar negara bahwa ya kalau kita bicara dengan Malaysia misalnya, mereka produksi CPO, kita produksi CPO, berarti produksi CPO kita bisa jadi akan lebih menarik untuk US karena tarifnya lebih rendah, 19% as opposed to 25%. Saya melihat bahwa ini menjadi suatu peristiwa yang sangat menarik ya buat Indonesia karena ada potensi peningkatan ekspor dan juga potensi peningkatan ekonomi yang juga cukup signifikan. Oke. Dalam simulasi-simulasi soal peningkatan, yang kami lakukan, saya potong dulu Mas Fitra, soal peningkatan ekspor nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi kalau bicara betul bahwa Indonesia di bawah 20% jauh lebih kecil dari
Thailand misalnya 36%, Laos 40%, Malaysia 25% yang tadi Mas Fitra bilang sekarang masih ketar-ketir, dan Vietnam sendiri yang 40% setelah melalui proses negosiasi. Tapi bukankah ini negara-negara itu semua belum melakukan negosiasi kecuali Vietnam? Ya, makanya memang Baik, ke Pak Wija dulu. makanya memang kita kendati pun sudah diumumkan 19%, jangan kemudian kita diam. Saya rasa Pak Prabowo tetap bergerak ini dan kita mensupport itu untuk terus berbicara dengan Trump untuk mendapatkan angka terbaik. Jangan sampai kita menyesal, kita puas dengan 19%, tapi ternyata nanti negara-negara lain seperti meskipun benchmark Malaysia, itu Pak Wija, itu tidak bisa kurang dari 15. Saya rasa angkanya bisa berapapun. Karena Trump ini kan tipenya spontan, tidak ada teknokrasi perhitungan yang pasti. Iya. Jadi Trump ingin 10% bisa, Trump ingin 15% bisa. Ini saya mencoba melihat cara Trump mengambil keputusan. Tetapi intinya kita tetap terus-menerus mencoba untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah. Ya. Karena diumumkan di awal itu satu keuntungan tapi juga satu kerugian. Kenapa satu kerugian ini menjadi benchmark negara lain untuk di-beat? Mereka berusaha bisa lebih baik daripada Indonesia. Sama, kita bisa lebih baik daripada Vietnam. Jadi proses nego ini tetap jalan. Kita harus memanfaatkan betul, meleverage betul hubungan yang bagus antara Presiden Trump dengan Presiden Prabowo. Saya punya keyakinan ini bisa dilakukan. Apa menurut Pak Wija yang paling krusial atau yang paling bisa kita jual sebagai daya tawar? Sebenarnya begini, kita kan menawarkan untuk membeli banyak produk dari mereka. Dan itu angkanya sudah ditetapkan oleh Trump. Angkanya besar sekali, bahkan nanti kalau ada waktu saya ingin membahas satu persatu. Kalau membeli energi itu nggak masalah karena kita butuh. Kalau kita membeli produk pertanian nggak masalah karena kita juga butuh. Nah memang yang harus kita diskusikan lebih mendalam dan harus sangat hati-hati adalah pembelian 50 pesawat Boeing 777. Karena belum tentu Garuda itu bisa mengoperasikan karena kan ini long overhaul. Garuda butuhnya yang medium dan short overhaul, 737 mungkin lebih tepat. Dan kalau kita hitung harganya itu 300 triliun. 50 pesawat terbang tersebut. Jadi selain kita menegosiasikan tarif yang lebih rendah, pada saat yang bersamaan kita menegosiasikan supaya beberapa hal yang memberatkan kita itu coba bisa digeser ke hal yang lain. Misalnya jumlah pesawat dikurangi, tetapi kita tambah membeli energi untuk periode yang lebih panjang. Dari sisi Amerika mereka nggak masalah, karena seperti yang disampaikan oleh Mas Fitra tadi, mereka kan berbicara defisitnya turun jadi berapa gitu ya. Apa yang kemudian menjadi trade off rasanya menjadi urusan kedua gitu. Kalau Mas Fitra, saya ke Anda. Tadi Pak Wija menyebut bahwa ini kita bisa bilang kewajiban ya Pak, kewajiban resiprokal yang harus dipenuhi karena kita sudah dapat 19% jauh dari negara-negara ASEAN yang lain. Ada pembelian produk pertanian Amerika Serikat, nilainya 73 triliun kalau dirupiahkan. Kemudian juga produk energi yang harus kita beli sekitar 244 triliun rupiah. Kemudian juga pesawat Boeing 777 sebanyak 50 armada. Ini semua angka-angkanya sudah ditetapkan oleh Trump, tapi bagaimana kesepakatan yang telah disepakati atau bagaimana nanti skemanya? Detailnya seperti apa dari pemerintah kita? Ya, mana Siti, ini sudah proposal yang kita bawa dan disetujui oleh Trump. So, dari awal memang sudah ada paket 34 billion US dollar yang terdiri dari 2,5 billion US dollar kedelai, 1,5 billion US dollar bungkil kedelai, gandum 500 juta dolar, kapas 200 juta dolar, untuk produk migas kita juga ada LPG 3 billion US dollar, kemudian ada kerosin 4 billion US dollar, ada gasoline, refined petroleum itu 8 billion US dollar, dan produk pesawat itu 15 billion US dollar. Sudah merupakan bagian dari kesepakatan ya, dan ketika itu diumumkan Trump itu memang merupakan proposal kami. Sehingga ini bukan merupakan masalah yang besar ya, karena itu sudah merupakan bagian dari rencana awal. Dan untuk produk-produk itu sebenarnya memang tidak bersaing langsung dengan Indonesia dan memang dibutuhkan, dan terkhusus untuk
Garuda ya ini memang dibutuhkan ya, sebagaimana juga kemarin Pak Presiden di Halim sudah menyampaikan bahwa untuk peramajaan Garuda ini diperlukan memang pesawat-pesawat yang memang kita akan impor dari Amerika Serikat, Boeing, dan Boeing adalah pesawat yang bagus. Menurut Pak Prabowo kemarin juga dikutip langsung oleh teman-teman media, dan kalau kita melihat Boeing 777 itu adalah state of the art-nya, sehingga pada akhirnya ini menjadi semacam bentuk pengayaan pemerintah terhadap operasional Garuda Indonesia, yang mana ini sangat signifikan untuk kedepannya. Dan memang kalau untuk pembelian itu butuh waktu ya. Jadi kalau kita sudah membeli misalnya, itu butuh sampai tahun depannya lagi, tidak langsung kemudian itu langsung datang gitu ya. Karena memang perlu dikontrak, terus kemudian perlu dibuat dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang jelas ini semua hal yang kita butuhkan dan memang sesuai dengan proposal awal kami. Artinya sudah ada tenggat waktu pelaksanaan, kemudian detail kesepakatannya seperti apa, itu sudah disusun? Ya sudah dari awal, karena memang dari awal Pak Erlangga bersama tim ya sudah lintas kementerian, dari SDM sudah akan membeli migas, dari Kementerian Pertanian itu sudah kemudian melihat dan kemudian memetakan ya produk-produk mana yang bisa kita beli, dan dari sisi BUMN itu juga melihat bagaimana produk-produk pesawat terbang juga kita bisa beli. Jadi ini suatu hal yang bukan tiba-tiba random dalam diskusi kemudian muncul, tapi memang proposal awal kami. Baik, karena ini sudah kesepakatan Pak Wija, ya kita harus kita harus dukung, dan kita hanya berharap saja habis ini Garuda akan untung, nggak ada delay-delay lagi di Garuda. Terkait dengan impor yang jumlahnya sangat besar, bagaimana dengan tekanan pada neraca pembayaran kita dan juga neraca perdagangan Indonesia ke depannya? Ya, ini bukan masalah. Jadi yang disebutkan Mas Fitra tadi, semua produk yang akan kita beli itu tidak masalah. Memang saya punya concern di pesawat terbang ya. Kenapa tidak masalah? Pertama, kita memang butuh. Kita tuh defisit produk-produk itu, dan selama ini kita membeli dari luar negeri. Kalau kita membeli dari luar negeri, dari negara lain, itu artinya memang tidak ada sumber dari dalam negeri. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Fitra tadi, ini tidak berkompetisi dengan produk dalam negeri. Ini berkompetisi dengan produk dari negara lain, non-Amerika. Justru bagusnya, karena tarif dari Amerika itu rendah, harganya murah, dari negara lain pasti juga akan mencoba lebih efisien, supaya bisa compete dengan produk dari Amerika. Hanya satu hal yang kita harus hati-hati, jangan sampai kesepakatan kita dengan Trump ini menimbulkan retaliasi dari negara lain. Jadi komunikasi tetap harus dibangun. Negara lain mana? Tiongkok misalnya. Yang berpotensi itu Tiongkok. Yang kedua adalah India. Jadi komunikasi dengan dua negara ini saya rasa perlu terus dibangun. Ya, karena India itu merupakan negara tujuan ekspor terbesar ketiga ya setelah Amerika Serikat. Dan kita mengalami surplus luar biasa. Luar biasa. Untuk produk apa saja, Pak? Kita nomor 2, India nomor 2 setelah Amerika dari sisi surplus. Untuk produk-produk CPO dan turunannya, kita juga banyak mengekspor batubara ke sana. Ya, Tiongkok sendiri melalui Menteri Luar Negerinya sudah berharap bahwa negara-negara dapat bersama untuk membangun lingkungan yang kondusif. Ini saya quote statementnya, bagi kerjasama ekonomi perdagangan internasional. Ini apakah artinya Tiongkok ini sudah pasang kaki-kaki, pasang kuda-kuda? Ya, sebenarnya begini, kalau dengan Tiongkok kita bisa tawarkan hal-hal yang sedikit beda. Misalnya kesempatan untuk investasi, infrastruktur, atau kesempatan untuk investasi terkait dengan hilirisasi. Atau yang saya sebenarnya juga mengharapkan betul, pemerintah selain melakukan hilirisasi, itu juga melakukan leapfrog, lompatan, sehingga kita tidak hanya menyasar sektor-sektor yang dari sisi teknologi kelas menengah saja, tapi kita juga leapfrog untuk investasi yang high-tech. Kenapa tidak produk-produk high-tech dari Cina itu juga kita undang untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi dengan Cina, narasi kita tentunya kita udah terima selama ini mengalami defisit luar biasa gitu ya. Untuk mengimbangi, kita mengharapkan dong ada investasi yang memberikan nilai tambah dan investasi yang berkualitas yang ditanam di Indonesia. Baik, Mas Fitra, ada yang mau ditambahkan? Apa yang harus diwaspadai dari Tiongkok? Saya rasa hubungan ya antara Indonesia dengan Tiongkok itu sudah terjalin baik, dan kami juga melihat bahwa apa yang kami lakukan dengan US itu tidak kemudian berdampak sangat signifikan terhadap hubungan kami dengan atau Indonesia dengan negara-negara partner atau negara mitra, karena selain menjalin hubungan dengan Amerika Serikat dalam konteks negosiasi ini,
kan sebelumnya juga sudah beranjang sana ya ke BRICS, ketemu dengan negara-negara besar dalam kongsi regional South ya, ada China juga ada Russia, dan kemarin juga ada dengan Uni Eropa yang kita melakukan komitmen kerjasama Indonesia EU SEPA, dan ada kunjungan berbalas kunjungan dengan China, juga dengan Prancis dan seterusnya, sehingga ini merupakan strategi bicameral. Satu sisi kita melakukan bilateral negotiation dengan US, di sisi yang lain kita juga melakukan perkongsian yang sifatnya multilateral dan juga bilateral dengan negara-negara lain, sehingga negara-negara lain juga sadar bahwa ya Indonesia memang berteman dengan semuanya, begitu, Mbak Nastiti. Baik. Mas Fitra, terakhir untuk Anda, karena Anda akan segera ada kegiatan lain, bagaimana menjawab, ada yang menyarankan begini Mas Fitra, agar dilakukan evaluasi dulu, mengapa kita Indonesia ini terlalu bergantung pada pasar Amerika untuk beberapa jenis produk. Evaluasi itu pernahkah dilakukan dan apa hasilnya? Ya, ini suatu evaluasi yang sering kita lakukan, makanya kan kita selalu memetakan pasar-pasar yang sifatnya non-tradisional, diversifikasi produk-produk ekspor. It goes without saying bahwa pemerintah memang sudah melakukan itu. Dan dalam konteks tadi yang saya sampaikan, kita melakukan diversifikasi partner dagang, itu adalah bagian dari skenario kita untuk tidak terlalu terkonsentrasi di satu negara atau beberapa negara saja, gitu ya. Sehingga ke dalam hal ini, kalau kita lihat kan, US itu 10%, kita tidak sangat tergantung. Ya, memang kalau dalam konteks ini masih banyak negara-negara lain. Kalau dibilang mendominasi, ya 10% itu artinya kan tidak mendominasi. Gitu ya. Jadi kita selalu bisa punya pasar-pasar lain. Tetapi dalam konteks ini tentunya kita menjalin hubungan ya, hubungan yang baik dengan Amerika Serikat, hubungan yang baik dengan Uni Eropa, hubungan baik dengan China, BRICS, dan juga all other stakeholders dalam konteks perdagangan dan investasi. Begitu, Mbak Nastiti. Baik, Dr. Fitra Faisal Hastyadi, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Pak Wijaya, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Siap. Pemirsa tetaplah bersama kami kembali usai jeda. Kasus kontroversi ijazah ini Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Pak Wija, kita banyak yang mengkhawatirkan apakah dengan kesepakatan tarif ini, yang ekonom rata-rata mengatakan bahwa ini kesepakatan yang paling bagus loh untuk saat ini. Karena kita belum tahu nantinya Laos akan seperti apa, Myanmar akan seperti apa, Malaysia akan seperti apa. Tapi tendensi ini apakah kemudian akan meningkatkan nilai ekspor kita ke Amerika? Ya, kalau kita berbicara impact ke ekspor kita, ada dua variabel ya. Yang pertama adalah trade reduction, yang kedua adalah trade diversion. Trade reduction itu penerapan tarif ini akan membuat harga barang-barang di pasar Amerika meningkat. Sehingga otomatis total import dari Amerika akan sedikit turun. Karena harga naik. Jadi kalau dari sisi trade reduction, semua negara akan mengalami penurunan sedikit. Nah, yang kedua adalah trade diversion. Konsumer Amerika itu akan memilih produk yang berkualitas dengan harga terendah. Makanya di sini kita harus memastikan supaya tarif yang final yang kita peroleh nanti itu bisa bersaing, syukur-syukur lebih rendah dengan negara-negara dengan struktur ekspor yang mirip dengan kita tadi. Kita sudah menyebutkan Vietnam, Malaysia, Thailand, China, kemudian India, gitu ya. Sepanjang kita mendapatkan treatment yang lebih bagus, tarif lebih rendah, kita akan mengalami peningkatan surplus dari sisi nilai ekspor. Asal itu dilakukan? Asal itu dilakukan. Jika tidak? Jika tidak, misalnya ternyata tarif kita itu lebih tinggi daripada negara-negara yang menjadi pesaing kita, maka kita kena dampak dari dua hal tadi. Dari sisi trade reduction kena, dari sisi trade diversion kena, begitu. Jadi dampaknya akan cukup signifikan. Berarti sebenarnya 19% ini belum win-win, Pak? Saya rasa begini, kita kan tidak tahu akhirnya nanti negara lain dapat tarif berapa. Sehingga untuk berjaga-jaga, untuk menghadapi worst case scenario, siapa tahu mereka dapat lebih rendah, di waktu sisa ini, injury time sampai 1 Agustus ini, tetap kita melakukan berbagai upaya untuk melakukan perbaikan. Term dari kerjasama dengan Amerika. Ini bisa terkait tarifnya, kemudian yang kedua terkait dengan apa kompensasi yang mereka harapkan dari kita. Kalau saya concern masalah pesawat saja.
Kalau yang lain-lain tuh, that's a good deal. Tapi pesawat ini saya concern. Ya. Karena, dan kita juga belum melihat kesepakatannya seperti betul, apa detailnya. Betul. Tetapi begini, Trump kan sudah mengumumkan Indonesia akan membeli 50 Boeing 777. Kalau tidak diralat dari awal, ini akan menjadi kepastian. Oh, oke. Jadi counter narasi itu mulai harus dibangun dari sekarang, minimal lewat ring satunya Trump. Syukur-syukur Pak Prabowo bisa berkomunikasi langsung lagi dengan Trump. Saya rasa pertemuan September itu kan setelah semuanya disepakati. Ya. Sebelum semuanya disepakati, idealnya ada komunikasi lagi. Baik, kalimat Trump yang mengatakan bahwa kami memiliki akses penuh ke Indonesia, itu bagaimana kita memaknai atau seberapa berbahaya sebenarnya statement itu? Begini, Trump kan seringkali mengexaggerate. Melebih-lebihkan ya? Iya. Jadi akses penuh, nggak ada itu yang namanya akses penuh. Tapi 0% nggak bisa dibilang akses penuh, Pak? Jadi begini, kan masih ada non-tarif measure, Ya. kondisi-kondisi tertentu. Kemudian gini Mbak, tarif 0%, kalau tidak berkompetisi dengan produk kita, tidak masalah. Justru masyarakat mendapatkan produk dari Amerika dengan harga murah. Memang yang akan berkorban adalah pemerintah. Karena potensi penerimaan dari tarif itu menjadi berkurang. Tapi dalam situasi seperti ini, saya rasa pemerintah terkait dengan penerimaan tarif itu bukan sesuatu atau bukan variabel yang penting, begitu. Yang penting kita mendapatkan deal terbagus. Oke, bahwa kalimat atau statement yang biasa meluap-luap dari seorang Trump itu jangan langsung dimaknai as is. Berkali-kali Trump mengatakan A, ternyata tidak kejadian. Mengatakan B, tidak kejadian. Mengatakan C, diralat sendiri. Oke. Ya. Oke, baik. Terakhir, bagaimana menjawab kekhawatiran bahwa kalau tadi Mas Fitra menyebut ini benchmark dalam tone positif begitu ya, tapi benchmark dalam tone yang mengkhawatirkan adalah bagaimana kemudian negara-negara lain di ASEAN misalnya nanti akan berpikir bahwa oh kalau kamu mau menekan Indonesia lakukan dengan cara Trump. Bagaimana menjawab kekhawatiran itu? Ya, saya rasa begini, kalau kita dijadikan benchmark itu artinya negara-negara lain juga akan siap melakukan hal yang sama. Seperti Vietnam, tarif 0%, kemudian Vietnam membeli beberapa produk dari Amerika, gitu ya. Transshipment tetap kena tarif 40%, gitu ya. Itu rasa-rasanya ini akan menjadi platform yang akan diterapkan untuk banyak negara. Walaupun kemudian dari sisi tarif yang dikenakan bisa jadi sangat berbeda. Jadi diposisikan sebagai benchmark, itu good. Artinya apa? Deal kita bagus. Tapi ini juga bad dalam konteks apa? Mereka akan coba mengalahkan kita. Jadi berusaha keras supaya di bawah 19%. Dan menurut saya sangat boleh jadi itu mungkin terjadi. Kita tahulah seberapa kuat lobbyis India di Amerika, nomor 2 setelah lobbyis Israel. Kita tahulah seberapa dekat Thailand dengan Amerika, histori dan lain sebagainya. Kita Malaysia juga, misalnya? Malaysia memang sedikit awkward ya relationship-nya. Karena secara konsisten pemimpin-pemimpin Malaysia itu cenderung keras kepada Amerika. Walaupun kita tidak mendapatkan luxury yang Malaysia dapatkan. Apa itu? Warga Malaysia kalau ke Amerika itu bebas visa. Kita Saya baru tahu. Kalau ke Amerika itu ngurus visanya sulit. Ini kan sebenarnya juga merupakan indikator kedekatan, gitu ya. Jadi analisis saya Indonesia lebih dekat dengan Amerika daripada Malaysia dengan Amerika. Cuman kita tidak boleh over confident dengan konklusi itu. Baik, Agustus kita tetap waspada, tapi kita juga berharap September Oktober pertemuan berikutnya Presiden Prabowo dengan Presiden Trump akan bawa angin segar apa. Pak Wijayanto, sayang sekali waktu kita sudah habis di sini. Terima kasih atas waktu Anda. Thank you. Pemirsa, segala upaya demi kesejahteraan rakyat patut dipuji. Pemerintah yang bekerja melalui beragam jalur termasuk diplomasi ekonomi, kita harapkan hasilnya bisa seluruh rakyat Indonesia nikmati. Saya Nastiti Lestari mewakili rekan Muhammad Irsal dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.